Shalom Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Jemaat Sekelas Medan 1. Kembali berjumpa dengan saya dalam program Menteri Anugerah pada hari ini Senin tanggal 28 September tahun 2020. Seperti biasa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan hati dan kepala, kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih karena Tuhan telah menyertai kami sepanjang malam dalam peristirahatan kami. Sebelum kami boleh melakukan segala pekerjaan kami pada hari ini, saya mohon Tuhan bersabda kepada kami agar kami dikuatkan dan dihiburkan dalam kami boleh melakukan segala kegiatan dan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Berfirmanlah Tuhan kepada kami semua, kami sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kita akan baca firman Tuhan seperti khotbah yang kita dengarkan pada hari Minggu kemarin, tanggal 27 September. Kembali saya mengajak kita membaca dari Injil Matius, pasal yang ke-21, mulai ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-32. Saya akan hanya membaca dari ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-32. Demikian menjadi firman Tuhan. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Menjawab mereka yang terakhir, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan yang berbahaya adalah kita semua yang tidak hanya mendengarkan, tapi yang juga melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak dan Ibu saudara yang terkasih, tema dalam perenungan kecil pada pagi hari ini saya berikan tema perbuatlah atau berbuatlah seperti yang kita katakan. Mari saya ulangi, berbuatlah seperti yang kita katakan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, ada banyak sekali istilah yang ingin menunjukkan kepada kita bahwa banyak orang yang pandai berbicara, tetapi tidak pandai di dalam melakukan apa yang dibicarakan. Ada yang menyebutnya dengan istilah NATO, Bapak Ibu. NATO merupakan akronim dari No Action Talk Only. Jadi hanya bicara tetapi tidak pernah melakukan. Ada juga istilah lain omdo, Bapak Ibu, omong doang. Itu juga untuk menunjukkan atau menunjuk pada orang-orang yang hanya pandai berbicara tapi tidak pandai melakukan. Mungkin juga ada banyak lagi istilah-istilah yang hanya atau yang sering kita dengarkan yang hanya menunjukkan kepada kita bahwa ada banyak orang yang pandai bicara, tetapi kemudian tidak melakukan apa-apa. Apa yang diperkatakan itu tidak pernah dilakukan. Hanya manis di bibir dan seolah-olah ingin menyenangkan orang lain. Tapi sebenarnya itu tidak pernah dilakukannya secara nyata dalam perbuatan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, firman Tuhan yang kita renungkan pada hari kemarin dalam khotbah minggu dan juga pada pagi sebenarnya ingin kembali menegaskan kepada kita. Tuhan menghendaki kita adalah orang-orang yang memang mampu mengatakan iya, tapi juga yang kemudian melakukannya di dalam perbuatan nyata. Itulah kondisi yang ideal yang diminta oleh Tuhan, yang diharapkan oleh Tuhan, yang dikehendaki oleh Tuhan. Setelah kita mengatakan iya Tuhan, saya akan mengikut Engkau, saya akan taat kepadamu, saya akan melakukan perintahmu. Maka selanjutnya yang kita lakukan adalah kita mengerjakan seperti yang kita katakan tadi. Tetapi kita harus jujur juga mengakui bahwa kondisi seperti itu terkadang sangat jarang untuk kita lakukan. Bukan berarti tidak ada Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu semua pasti selalu berusaha melakukannya. Tapi yang saya katakan adalah realita yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak dari kita yang hanya mengatakan iya kepada Tuhan, iya melakukan perintah-perintahnya, iya melakukan apa yang Dia perintahkan dan mintakan kepada kita. Tapi pada prakteknya kita semua tidak melakukan seperti yang kita katakan tersebut. Hari ini kita diingatkan kembali tentang hal itu. Dua kondisi sebagai contoh atau ilustrasi dalam perumpamaan ini.
menggambarkan kepada kita bahwa manusia memang seperti itu. Anak yang pertama itu mengatakan iya, seolah-olah ingin menyenangkan hati ayahnya yang menyuruhnya untuk bekerja di ladang. Jawabannya iya ayah, tapi kemudian ia tidak melakukannya. Iya Bapa, tapi kemudian ia tidak pergi melakukannya. Ia hanya pandai berkata-kata, tapi kemudian ia tidak melakukannya. Dan tentu saja hal ini tidak ideal dan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Anak yang kedua sebenarnya juga tidak ideal. Pada awalnya dia menolak tentu sesuatu yang sebenarnya mengecewakan hati bapaknya yang menyuruhnya untuk pergi bekerja di ladang. Tetapi hal yang baiknya adalah kemudian ia menyesal katanya. Dan karena itu ia kemudian balik dan pergi bekerja di ladang seperti yang dilakukan oleh bapaknya. Tentu dari kedua ini masing-masing punya kekurangan. Kita mungkin ada di kedua kondisi orang tersebut. Tetapi saya mau katakan adalah ada yang lebih baik dari yang terburuk. Dua-duanya mungkin tidak ideal, dua-duanya mungkin buruk dan punya kelemahan. Tapi di antara keduanya ada yang lebih baik. Siapa yang lebih baik? Anak yang terakhir atau anak yang kedua. Yang pada awalnya mengatakan tidak, tapi kemudian dia menyesal dan kemudian melakukannya. Tentu saja ada banyak orang yang juga seperti ini. Ada banyak orang yang mengaku bahwa dirinya adalah orang yang tidak layak, orang yang berdosa, orang yang melakukan hal-hal yang mungkin jauh daripada yang Tuhan inginkan. Tapi pada akhirnya ia kemudian menyesal dan menjadi orang yang melakukan juga apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Tentu saja sekali lagi saya mengingatkan Bapak dan Ibu yang terkasih, kita diharapkan menjadi orang yang ideal. Jadi orang yang sama dengan apa yang kita katakan. Ketika kita mengatakan iya Tuhan, maka itu juga yang kita lakukan dalam perbuatan nyata. Tetapi dalam kondisi-kondisi yang mungkin kita hadapi pada saat ini, mungkin kita adalah orang seperti anak yang kedua tadi. Yang pada awalnya mungkin bukan orang yang baik, bukan orang yang taat, bukan orang yang setia, bukan orang yang mungkin seperti yang Tuhan kehendaki. Mungkin di masa lalu kita mengalami hal-hal tersebut. Dan kita tahu, kita sadar, kita menyesal. Dan sekarang kita sudah berubah. Yang terpenting adalah kini dan yang akan datang. Saya berharap kita semua adalah sudah menjadi orang-orang yang bertobat. Sudah tidak lagi seperti dulu. Kita mungkin dulu adalah orang yang tidak baik. Orang yang mungkin menyangkal Tuhan. Orang yang mungkin menolak kehadiran Tuhan. Itu dulu. Tapi sekarang kita adalah anak-anak yang mengatakan, iya Bapa. Dan kemudian kita mengerjakan seperti apa yang kita katakan itu. Kiranya firman Tuhan pada pagi ini sungguh-sungguh dapat kita pahami. Sehingga dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk saat di mana kami boleh bersatu teduh dan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang boleh menjadi kekuatan dan penghiburan di dalam kehidupan kami. Dan ketika kami boleh disapa oleh kebenaran firman Tuhan, oh Tuhan menghendaki kami berbuat seperti apa yang kami katakan. Tuhan minta untuk tidak hanya berkata-kata dan menyenangkan hatimu. Tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kami boleh melakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini. Berkati apa yang kami kerjakan. Berkati pekerjaan-pekerjaan usaha yang kami lakukan. Maka boleh mendatangkan berkat. Sehingga kami dapat boleh menopang dan mencukupi segala kebutuhan kami. Berkati juga seluruh keluarga, anggota-anggota keluarga kami Tuhan dimanapun mereka berada pada hari ini. Kami juga berdoa senantiasa agar Tuhan senantiasa melindungi kami Tuhan. Terutama dari pandemi COVID-19 yang masih belum terkendali pada saat ini. Tuhan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Inilah Bapa doa dan syukur kami Tuhan kepadamu. Yang saat ini kami akan sempurnakan dan kembali akan bersama mengucapkan doa yang Tuhan telah ajarkan kepada murid-murid. Kita bersama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kasihnya Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus. Senantiasa akan memberkati dan juga menyertai saudara-saudara semuanya. Mulai pada pagi hari ini, besok akan sampai selama-lamanya.
Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.